Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah. Hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa. Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah. Hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Melihat Ustadz Salim bicara itu enak. Saya aja suka, apalagi ibu-ibu. Luar biasa. Ukhuwah diambil dari kata akhun. Biasanya huruf Arab itu terdiri dari 3. Makan, akala. Minum, syariba. Masuk, dakhala. Keluar, kharaja. Biasanya 3. Ngomong, kalama. Tapi kalau untuk saudara cukup 2 huruf, akhun. Alif, kha, akhun. Alif, kha. Apa maknanya? Jangan ada huruf ketiga di antara kita. Oh, luar biasa. Akhun. Kalau suami 3 huruf, zai, waw, jim, zauj. Kalau istri zai, waw, jim, ta, zaujah. Tapi tidak berarti mesti 4 baru istri. Tergantung situasi dan kondisi. Yang tersenyum ada niat. Kabarnya Ustadz Salim membintangi film, judulnya Ketika Cinta Berbagi. Kalau laki-laki ya akhi, kalau perempuan ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bahasa kitanya saudara. Satu. Udara perut. Saudara seperut. Bahasa Minangkabaunya saparui. Bahasa Jawanya sedulur. Pripun kabari api? Wis pirang-pirang dino ora teko kene. Kok baru sekali minum wedang kok iso ngomong Jawa. Nek ngombe meneh apik tenan. Tanda-tanda. Masya Allah. Jangan dilanjutkan Ustaz. Aku sudah tahu kemana arahnya. Jadi apapun bahasa yang kita pakai, sebelum Islam datang ke negeri ini, nenek moyang kita sudah mengatakan saudara. Artinya kita ini berasal dari satu perut. Kalau sudah satu perut, jangan menyakiti. Itu saudaramu, nak. Itu sedulurmu, nak. Itu seperut denganmu, nak. Maka kita katakan, ya akhi. Akhi mau kemana? Ukhti mau kemana? Jangan ketika dia cantik suaranya lembut, ukhti. Ketika dia jelek disapa pun tidak. Nah, nih. Jangan lagi memilah-milih. Bagaimana supaya kita bisa berukhuwah? Yang pertama, saya bagi 5. Tapi bukan ala sabilit tahdid. Bukan batasan yang 5 ini. Nanti kalau ada ustadz, kiai, ceramah di Masjid Jogokarian mengatakan bersaudara kita direkat 7. Loh, Ustadz Somad kemarin kok 5? Berarti ilmunya cuma 5. Tahu-tahu ada ustadz yang ceramah di sini, persaudaraan kita direkat karena 3. Loh, kalau gitu Ustadz Somad lebih banyak. Enggak, dia pakai program Winzip. Yang pertama, bagaimana kita bisa merekat ini? Kita mesti sadar kita datang dan berasal dari mana.
Saya kenal Ustadz Salim Afillah sudah lama. Ustadz Mustafa Omar yang memperkenalkan saya dengan beliau. Dan beliau tidak pernah tanya saya, Ustadz sukunya apa. Kenapa dia tidak tanya? Karena dia sudah tahu dari orang lain. Apa dia tanya lagi? Yang dia pentingkan adalah kita berasal dari tempat yang sama. Malaikat tidak pernah membawa kertas multiple choice. Kamu mau pilih mana? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tak pernah. Maka kita tidak boleh ejek orang. Batak, Cina. Tak boleh. Karena dia tak pernah milih untuk jadi itu. Maka oleh sebab itu kita sadar bahwa kita berasal dari sana. Alam itu bernama alam roh. Tapi katanya alam arwah. Kalau satu roh, kalau dua rohani, kalau tiga arwah. Karena dalam bahasa Arab ada bentuk mufrad, ada mutsanna, ada jama'. Kalau satu cangkir kub, kalau dua kubani, kalau tiga akwab. Dalam Quran dipakai wa akwab. Sekolah madrasah. Kalau dua madrasatani, kalau tiga madaris. Makanya orang yang hafal 10 kosakata Arab, automatically dia sudah hafal 20. Karena bentuk tunggal dan jamak dihafal. Beda dengan bahasa kita. Kalau satu sekolah, kalau banyak sekolah-sekolah. Kalau satu kalau dua ummani, kalau tiga ummahat. Bahasa kita ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, satu roh, maka disebut dia alam roh. Dua ruhani, tiga arwah. Karena waktu itu ada roh saya, ada roh Ustadz Salim, ada roh Ustadz Fani, ada roh bapak ibu sekalian. Maka alam itu alam arwah. Di saat itu tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada penguasa, tidak ada rakyat jelata. Semuanya sama di hadapan Allah. Dan waktu itu kita bersaksi dengan satu kalimat saat Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Semua menjawab dengan satu jawaban, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Maka inilah akidah yang kuat ditanamkan dalam diri bahwa aku dan kamu tak ada beda. Kita di Yogyakarta ini tidak terlalu tampak perbedaan mana orang Sumatera, mana orang Kalimantan, mana ada orang Sulawesi, mana orang Jawa. Karena memang kita ini satu rumpun ini hampir susah untuk dibedakan. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand, Myanmar, Burma. Itu serumpun semua. Jepang itu mudah. Mana yang agak putih ya Jepang. Tapi yang ini, yang tengah ini itu memang mirip. Tapi kalau kuliah di Maroko, tempat saya kuliah dulu, saya kebetulan tinggal di asrama. Nama asramanya Cité Universitaire International. Di situ memang terlihat jelas ini geng Afrika, Burkina Faso, Gambia, Namibia, Zambia, Madagaskar. Yang ini yang grup putih, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Algeria, Tunisia, putih. Dan saya lebih suka berkawan dengan yang hitam-hitam. Yang pertama, orang hitam itu ramah, baik. Yang kedua, terasa kita lebih putih di situ. Nanti ketika pergi ke Makkah, berdoa di samping Ka'bah, coba lo tengok. Ada yang putih seputih-putihnya, macam telur ayam dikupas. Hitam macam pantat kuali. Tapi semuanya dalam pandangan Allah sama. Dan itulah spirit yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Egaliter, persamaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi menguasai kota Makkah Al-Mukarramah, yang disuruhnya naik azan ke atas Ka'bah, bukan Sayyidina Ali. Ali, kau Quraisy berdarah biru, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Naik ke atas. Enggak. Siapa yang diperintahnya? Bilal bin Abi Rabah. Naik Bilal ke atas Ka'bah. Setelah dihancurkan berhala-berhala, jumlahnya
Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Maktum 360 rakaat. Naik Bilal ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah bunyinya macam itu? Wallahu a'lam. Mana saya tahu? Apa kata orang kafir jahiliyah? Apa kata orang musyrik jahiliyah menengok Bilal azan di atas? Alhamdulillah, bapakku sudah mati sehingga tak perlu melihat burung gagak azan. Kulitnya hitam. Mesir, di bawah Mesir, Sudan. Antara Mesir dan Sudan ada satu kampung namanya Nubia. Disitulah kampung asli Bilal bin Abi Rabah. Kemudian turun ke bawah merantau ke Makkah Al-Mukarramah menjadi budak hamba sahaya. Tapi Nabi mau tunjukkan ke umat ini yang berkulit hitam tak dipandang casingnya, tapi signalnya di dalam. Ahad, ahad. Dijemur kulit belakang yang tipis ke atas pasir Makkah. Ahad, ahad. Pasir Makkah dengan pasir Jogja nggak sama. Pasir Jogja letakkan sendal jepit tetap lurus. Pasir Makkah letakkan sendal sualu 2 jam bulat. Kulit Bilal diletakkan. Apa kata dia? Ahad, ahad. Dipanggil anak kecil, diikat dia pakai tali, ditalik keliling kota Makkah, tetap ahad, ahad. Itu yang dibuat Nabi memanggil dia. Ta'al, ta'al, come here. Kene Bilal, kene dulu. Begitu Bilal sampai, ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selop sendal terompahmu dalam surga. Kasih, 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 kasih. Yang sombong, yang angkuh, jangan sombong. Jangan-jangan derajat engkau lebih rendah dari sendal sualu Bilal. Bilal jelas sendalnya udah masuk surga. Kita STJ, status tak jelas. Tiap hari minta masuk surga. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Habis itu pacaran lagi. Mana itu masuk surga? Aku dengar suara sendalmu dalam surga, hai Bilal. Apa amalmu Bilal? Apa kata Bilal? Aku tak pernah meninggalkan salat sunat 2 rakaat setelah wudu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang enggak mau pakai usolli, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Karena niat cukup di dalam, enggak usah dipermasalahkan yang enggak masalah sehingga menjadi masalah. Kenapa banyak masalah? Karena banyak orang mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Itu gaya saya meniru Ustadz Salim. Saya banyak niru dari beliau. Saya tonton videonya, saya lihat, oh gitu cara ceramah. Termasuk peci hitam ini ikut beliau juga. Beliau selalu pakai peci hitam, saya pakai baju mirip kan? Insyaallah. Lebih baik pakai baju hitam tapi hatinya putih daripada pakai baju putih hatinya putih. Kenapa malu berterus terang? Ungkapkanlah. Daripada pakai baju putih hatinya hitam. Kalau ini hitam di luar, putih di dalam. Kalau ini putih di luar, putih juga di dalam. Karena putih di dalam itulah sampai melimpah keluar putih juga. Sombong. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Orang mlebu nang surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, tak masuk surga. Makanya ketika saya tadi diminta jadi imam, silakan maju Pak Ustaz. Kalau sholat maghrib saya bisa ngelak, silakan maju Pak Ustaz. Sholat asar mana bisa? Oh, silent kok. Imam sholat asar itu kan modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Enggak apa. Tapi saya dimuliakan oleh Ustaz Fani. Silakan Ustaz. Maju Ustaz. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Don't be sad. Maju ke depan.
Apa maknanya? Maju ke depan bukan penghormatan, bukan kemuliaan, tapi tanggung jawab di hadapan Allah. Semua ini akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ujung lutut menempel ke lantai, ujung kaki menempel ke lantai, telapak tangan menempel ke lantai, dua ujung lutut, dua ujung kaki, dua telapak tangan, satu kening. Nempel ke lantai. Menunjukkan apa? Aku rendah, aku hina, aku tak ada apa-apanya, kita tempelkan. Tidak ada yang berani megang kening saya ini. Dua yang berani, anak sama tukang pangkas. Oh, ada satu lagi, tukang foto. Kemarin saya pas foto mau pergi umroh, karena mau cepat-cepat, nggak lagi ngeliat, langsung mampir. Tukang fotonya perempuan, anak gadis. Dia nggak tahu saya ustadz. Dia yang nggak tahu saya ustadz itu dua. Pertama, nggak ada signal. Kedua, nggak ada paket. Ini orang ada signal, ada paket, tapi kelihatannya nggak ada iman. Sombong lagi. Menilai orang tak beriman, tak boleh. Begitu saya foto, miringkan kepalanya, miring. Terlalu miring. Lama-lama dipegangnya, gini loh. Mau marah saya. Kening ditempelkan ke lantai, tidak menempel 7 anggota badan, tidak sah sujud, tidak sah sujud, rukun sholat sujud, tidak sah sholat, batal sholat. Mentang-mentang bupati masuk ke masjid, tak mau menempelkan ke lantai, ngelihat karpet, apa ditempelkannya ke dinding, tak sah sholat. Kita bisa bersama ketika kita sadar diri, tahu diuntung. Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung. Kenapa ini saya pakai? Karena kebetulan acaranya bukan dengan hari untung. Jasad terbujur, keranda diusung. Kau bukan siapa-siapa. Dulu sebelum lahir ke dunia, jangankan nama orang, namamu pun kau tak tahu. Ada yang tahu namanya sebelum dia lahir? Tak ada. Siapa yang ngasih tahu? Orang lain. Namamu siapa? Jenenge sampean siapa? Abdus Somad. Kebetulan saya orang Melayu, mak saya orang Melayu, ayah saya Melayu, bukan Melayu Jawa lari. Aja Melayu ya, aja Melayu. Ngaku aja. Maka saya diberi nama, anakku ini ku beri nama Abdus Somad. Barulah saya tahu namaku siapa, Abdus Somad. Coba kalau lahir di Belanda dulu, Van der Black. Tak tahu. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Dia yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa. Namamu pun kau tak tahu. Makanya kalau ada akikah anak teman sahabat, datang. Untuk apa? Melihat gambar engkau 30 tahun yang lalu. Tapak kakimu lebarnya 2 jari, panjangmu sejengkal lebih dikit. Datang orang bawa anak dari kamar. Salatullah, salamullah. Terserah lagunya apa. Dulu begitu di kampung-kampung, pakai solawat. Sekarang sudah berubah. Lihatlah dirimu yang telapak kakimu 2 jari. Siapa yang membesarkanmu di dunia ini? Itulah asal-muasalmu. Kalau ada orang mati, datang lagi. Untuk apa? Melihat dirimu terbujur kaku. Dulu kau preman, tegap, berkumis, berotot. Dulu kau batuk aja orang udah mencret. Lewat dia di jalan. Aku. Tapi begitu kau mati, buka penutup wajahnya, cium. Sesama lelaki, perempuan jangan. Walaupun bini orang, mati dia, antum cium, lakinya ngamuk. Rasa sejuk, dingin macam es batu. Mana dia dulu? Yang sombong dan perkasa. Kau bukan apa-apa. Dulu kau lahir, kau tidak bisa berjalan. Saat mati pun sama. Ada orang jalan sendiri ke kuburnya. Zombie namanya. Tak ada. Maka sadar diri, kaji diri ini bukan siapa-siapa. Terang benar. Oleh sebab itu, maka ini paham yang pertama, kenali diri baik-baik.
Orang yang tidak kenal dirinya orang paling celaka. Halakam ru'un, siapa orang paling celaka? Lam ya'rif qadrahu, siapa yang tak tahu siapa jati dirinya. Saya datang ke Islamic Book Fair. Tahu Islamic Book Fair? Pernah ke sana? Saya baru sekali, itu pun dibawa orang. Sampai di Islamic Book Fair, tiba-tiba presentator narasumbernya turun dari atas mimbar. Padahal sudah mau presentasi, turun ke bawah, menyalami, menghormati saya. Ada yang meeting pakai kamera, di-upload di internet. Oh, viral. Orang ini tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalis. Begitulah kalau kita sudah tahu dasar diri kita bahwa kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Diingatkan dalam Quran sepekan sekali setiap subuh Jumat, diingatkan. Rakaat kedua, hal ata 'alal insani 'inun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pernah datang suatu masa manusia itu lam yakun syai'an madhkura, dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin, sperma, amsyajin, yang kami campur dengan sel ovum, sel telur. Faja'alnahu nabtadihi, kami uji dia. Faja'alnahu sami'an basira. Min nutfatin, maaf, mantan sperma, keluar dari lubang najis 2 kali. Dari najis bapaknya sekali, dari ibunya sekali. Lalu yang disombongkan itu apa? Nanti kalau antum ketemu orang sombong, mantan sperma keluar lubang najis 2 kali. Apa yang kau sombongkan? Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ambil bulu kambing. Dulu orang Arab kalau mau buat jaket cukur bulu kambing, nanti dipintal jadi benang, benang ditenun jadi kain, kainnya untuk wol musim dingin. Diletakkan di telapak tangan bulu kambing, hembuskan. Bukit-bukit seperti bulu kambing yang dihembus angin. Wa takunul jibalu kal ihnil mau. Ada yang sombong, ambil bulu kambing. Kau mau kemana? Aku mau ke rumah dia. Kau bawa bulu kambing, kau lihat nanti. Rekamnya mau kita viralkan. Sampean yang sombong, nanti sampai masanya kau seperti kal ihnil maut. Tidak ada apa-apa. Hanya teman-teman yang sadar diri inilah yang bisa duduk bersama. Kata pepatah Melayu, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Itu cuma pandai ceramah aja. Katanya duduk sama rendah, dia pakai kursi. Sombong lah. Kalau saya duduk di bawah, ibu-ibu kan nggak bisa ngelihat. Ngelihat Ustaz Salim. Nah, ini yang pertama, bahwa kita mesti, makanya kita bisa ukhuwah. Tadi kami duduk, ada dari MMI, Majelis Mujahidin, ada yang dari Wahdah Islamiyah, Ustadz Zaitun Rasmin, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari MUI, Majelis Ulama, duduk sama. Ada yang dari Mu'alaf. Dalam Islam Mu'alaf tidak pernah disepelekan. Nggak pernah, anak baru, anak bawang, kami senior nih udah lama. Justru dalam Islam Mu'alaf diangkat derajatnya. Kita yang sudah lama ini dosa, lapendos, lelaki penuh dosa. Yang mu'alaf bersih, begitu dia syahadat, diislamkan di masjid Jogokarian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Maka dia putih bersih, diulang dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol 2. Yang pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Bersih. Makanya jangan pernah kau merasa rendah, hai saudaraku. Makanya ketika saya diundang, yang mau hadir 5 profesor. Nampaknya Ustadz Somad nih, kita lihat nanti grogi dia. Enggak tuh, sama. Saya nengok ke atas, kenapa? Kalau saya tengok ke bawah bahan saya hilang. Semuanya manusia, asalnya sama. Kebetulan kau duluan lahir aja. Adik-adik juga begitu. Itu siapa? Ustadz Somad. Dia kan kebetulan duluan lahir aja. Kalau sama kami lahir, belum tentu dia lebih dari aku. Dia kan cuma lebih tua aja. Ini penting.
Bangkitkan semangat, jatuhkan harga diri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Barulah kita bisa menjalin ukhuwah. Yang kedua, bahwa Islam mengajarkan kita jangan suudzon. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian dari prasangka adalah dosa. Itu Pak Ustadz orangnya sombong banget loh Pak Ustadz. Dulu waktu kami teman akrab sama-sama kuliah di Jogja. Akrab, tapi sekarang sejak dia lulus PNS jarang mau, wajahnya cemberut. Jangan suudzon, tanya dulu, bro. Aku mau klarifikasi nih. Kita kan dulu teman akrab ya. Kok sekarang kamu murung aja? Jangan cerita sama yang lain ya. Iya, aku malu nih, aku sakit. Sakit ya? Sakit apa? Gak bisa kentut udah sebulan. Makanya ternyata kita sudah suudzon. Suudzon tidak pernah melahirkan pahala. Andai kita salah, dosanya 2 kali. Andai kita benar, dosanya 1 kali. Tapi husnuzan, salah dan benar, tetap dapat pahala. Andai dia benar-benar sombong, kita tetap dapat pahala. Andai dia nggak sombong, kita tetap dapat pahala. Maka tetap husnuzan. Teman belum bayar utang, husnuzan. Tanggalnya sudah sampai, ya ditagih. Kita kan janji kemarin tanggal sekian. Kamu catat di HP kan? Iya. Kok kamu belum bayar? HP saya hilang, diambil maling. Aku ingatkan kamu saudara. Oh iya, saya bayarlah. Kalau dia belum bisa, wa in kana dzu usratin, kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, beri dia sampai batas waktu yang lapang. Aku belum bisa bayar bro. Oke, bulan depan ya. Tapi yang paling hebat, wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kamu sedekah lebih baik. Dia belum bisa bayar, aku kasih tambahan sebulan. Kalau sedekahkan lebih baik. Yang ngapal ayat ini yang beri pinjaman, bukan yang minjam. Ini banyak sekarang orang salah hafal ayat. Ketika kita tagih sama dia, kamu kapan bisa bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Itu ayat saya. Ayat sampean Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Tulislah. Pertama, kenali asal diri, dari mana mau kemana di sini untuk apa. Yang kedua, jangan pernah suudzon. Kalau ada apa-apa klarifikasi. Ustadz Somad, ya, saya dengar di video yang di-cut, dipotong-potong, Ustadz mengatakan ikutilah ulama aswaja, hanya 3 saja. Yang pertama Buya Yahya, yang kedua Kiai Idrus Ramli, yang ketiga Kiai yang dari Sidogiri. Memangnya nggak ada ulama aswaja yang lain? Lalu bagaimana dengan Mbah Mun? Bagaimana dengan Habib Lutfi? Bagaimana dengan Gus Mus? Bagaimana? Ustaz Somad kenapa gitu? Klarifikasi, jangan sebar fitnah-fitnah. Akhirnya saya sebutkan, itu video di-cut mas. Kalau mau panjangnya beli 2 giga. Oh, kronologisnya itu kan saya ceramah di Universitas Riau. Tahu-tahu ada yang nanya, gimana nih Nahdlatul Ulama, banyak yang liberal, banyak yang pro Syiah, dia menghabisi NU. Lalu saya katakan, sampean jangan main sweeping pukul rata. Kalau mau klarifikasinya, di sana ada yang mengcounter tentang masalah ini. Lihat video ini. Kenapa saya nggak nyebut video Mbah Mun? Video Mbah Mun nggak ada yang mengcounter masalah ini. Beliau kan lebih banyak tazkiyatun nafs, melembutkan hati, nuntut ilmu. Tapi coba dengar video saya yang lain. Berapa kali saya kutip pendapat Mbah Mun? Bila engkau duduk, tiba-tiba kau lihat ada semut yang berenang-renang di dalam air, maka masukkanlah tanganmu, keluarkan semut itu dari dalam, biarkan dia berjalan. Kau sudah menurunkan rahmat, mengundang rahmat Allah. Kiai Haji Maimun Zubair. Dan saya kutip. Ketika ada jamaah bertanya, Ustaz, saya mau ikut thariqat boleh apa enggak? Thariqat itu kan metode berzikir, cara. Lihat dulu mursyidnya siapa.
Kamu mau ikut siapa mursyidnya? Saya mau ikut yang di Kalongan dengan Abah Habib Lutfi bin Yahya. Boleh Pak Ustadz? Oke, kamu ikut. Nanti habis itu kamu cerita ke saya. Setelah dia ambil zikirnya, saya tanya, apa perintah Abah Habib Lutfi? Katanya saya harus jangan tinggalkan sholat berjamaah Pak Ustadz. Terus harus rajin-rajin baca Quran. Terus zikir nggak boleh putus. Loh, di mana salahnya? Kan ngajarkan 3, sholat berjamaah, baca Quran, zikir jangan putus. Yang penting mursyidnya benar. Tidak sependapat dengan ini. Kata Imam Syahid Hasan Al-Banna, nata'awan fi mattafaqna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita kerjasama. Wa nata'adzar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita berbeda, mari kita berlapang dada. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, NU, Muhammadiyah, PETI, Persis, Al-Irsyad, FPI, Hizbut Tahrir, semuanya sepakat sholat subuh wajib. Tunjukkan sama saya mana mazhab yang mengatakan sholat subuh sunat muakkad. Enggak ada. Jangan dipotong, jangan dikat. Nah ini penting. Oleh sebab itu, maka poin yang kedua, jangan suudzon. Yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Jangan pakai gelar-gelar yang jelek. Siapa itu? UAS. Ujian akhir semester ya, Ustadz Abdul Somad. Yang di sebelahnya siapa? USAP. Ustadz Salim Afillah. Oleh sebab itu, pakai nama yang baik. Bahwa ada yang ngejek-ngejek, saya jalan dengan Ustadz Salim pagi ini. Betul kata-kata hikmah. Engkau berjalan dengan orang berilmu sama dengan duduk di perpustakaan 100 tahun. Tadi kami jalan bersama ketika mengkaji tentang Pangeran Diponegoro tuntas. Tapi saya tak ingat semuanya. Bagaimana ada buah nanas di atas? Kenapa ada nanas tergantung? Ternyata itu filosofi kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mengapa ada buah salak tadi di tiang? Ternyata itu filosofinya salak, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan buah-buah yang lain yang saya nggak ingat saking banyaknya. Ini nggak ada satupun yang masuk, apel dengan jeruk, dengan buah pir, anggur, karena ini import semua. Ini ilmu. Lalu kemudian bagaimana? Tapi yang paling berkesan di hati saya ketika melihatkan keris. Keris, ada gagangnya, ada kayu antara gagang dan sarung. Ternyata itu terbuat dari kayu gaharu. Kayu gaharu cendana harum. Dan dia semakin dilukai makin harum. Semakin dilukai makin harum. Pelajaran bagi saya apa? Semakin banyak yang haters akan makin banyak yang lovers. Jadi jangan pernah kita merasa tersakiti kalau diejek orang. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Beri dia hidayah. Tapi Nabi pernah juga doa laknat, doa kunut. 1 bulan dia melaknat. Allahumma la'an Bani Ra'il, Allahumma la'an Bani Zakwan, Allahumma la'an Usayyah, laknat Bani Ra'il, laknat Usayyah, laknat Zakwan. Kapan Nabi melaknat? Kapan Nabi minta rahmat? Coba lihat hadisnya. Ketika tumitnya yang luka, terompah sendalnya basah karena darah, dia berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Giginya patah, darah menetes, beri mereka hidayah. Kenapa dia melaknat? Saat itu bukan dia yang terluka, tapi 70 da'i yang dia kirim mati dalam keadaan syahid. Coba lihat. Kita kan terbalik. Kalau kita yang terluka, laknatlah dia ya Allah. Matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, kena stroke 6 bulan. Tapi ketika saudara di Rohingya yang tercabik-cabik, apa kata kita? Mudah-mudahan Asun Wiratu dapat hidayah. Pret. Kamu salah baca hadis. Hadisnya sahih. Ketika dirimu yang dilukai, minta musuhmu dapat hidayah. Tapi kalau saudaramu yang disakiti, minta tumpahkan laknat kepada mereka. Ini paham yang benar. Yang keempat, nahnu du'at la qudat. Kita nih ngajak orang. Du'at, ayo sholat yuk, ayo ke masjid yuk, ayo ke majelis ilmu Jogokarian yuk, ayo nanti isya ke UII yuk.
Ngajak, bukan kudat. Kudat itu hakim, kemana-mana bawa martil. Sah, neraka. Emangnya neraka punya bapak sampean? Nanu doa, ngajak orang. Da'a yad'u dakwah. Asal kata dakwah adalah ad-da'watu ila ta'am. Coba lihat kamus Ibnu Manzur, Lisanul Arab. Da'a yad'u dakwah, ngajak makan. Makanya kiai-kiai dulu sawahnya luas. Supaya apa? Kalau ngundang masyarakat ceramah, mangan. Habis pengajian, makan. Ini nampaknya berat panitia nih kalau asal bahasanya dulu begitu. Jadi kalau dakwah itu ngajak makan, ada nggak orang pakai kata-kata kasar setelah makanan dipersiapkan? Ayo makan. Kan nggak ada. Mangan mas, silakan. Kan gitu. Tentu dengan bahasa daerah masing-masing. Dulu kami kan di Kairo macam-macam. Ada KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Ada HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Ada KSW, Kelompok Studi Mahasiswa Wali Songo. Wali Songo itu Jawa Tengah. Ada KPMJB Jawa Barat. Jadi anak-anak KSW datang ke rumah anak HMM, anak Medan. Setelah selesai masak, tahulah gaya Medan. Makan. Saya sebagai orang Riau penengah, saya bilang itu dia bukan marah. Di Medan itu kan perbukitan, angin kencang. Kalau tak kuat, tak kedengaran suaranya. Sebetulnya dia nyuruh makan itu, makan. Makanya bunyi dakwah itu coba tengok. Ya qaumi wa arsalna Nuhan ila qaumihi ya qaumi wa ila Samud akhahum salihah. Akhi, saudaranya. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Akhi, saudaranya. Dan mereka semuanya berkata, ya qaumi. Oh sedulur-sedulur, saudara-saudara. Oh sahabat-sahabat. Ikhwati wa akhawati fillah. Maka panggillah mereka dengan pandangan rahmah. Waktu seminar di Kairo, Maroko tentang pendidikan Islam di Indonesia, salah satu segmennya ada cerita masalah santri. Waktu saya sampai pukul 4.30. Makanya dari tadi saya nengok jam terus. Alhamdulillah antara jam ini dan jam ini memang ada ikhtilaf, tapi tidak terlalu tajam. Memang kita pasang beda. Kalau sama kenapa harus dua? Satu aja. Masya Allah. Kalau dua beda. Memang nampak. Jadi kesimpulannya harus dua memang ya. Mengarah ke sana. Nampaknya sudah mulai menuju. Hilang bahan saya. Bahwa ini harus kita perhatikan. Kita memandang orang dengan pandangan rahmat. Kiai, kebetulan itu kiai. Kiai, sebenarnya kiai itu apa? Apa definisi kiai itu? Maka didefinisikan kiai itu adalah man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Siapa yang memandang umat ini dengan pandangan rahmah, kasih sayang, itulah kiai. Kalau ada dipanggil kiai nggak bisa baca kitab, cakapnya kasar, siapa itu? Kiai Slamet. Tapi ketika dia memandang umat ini dengan pandangan rahmah, kiai, ini santri sudah mencuri, kita campakkan saja keluar pesantren. Loh, dia dimasukkan pesantren kan karena nakal. Kalau dia baik ngapain masuk pesantren? Lihatlah sisi humanisme para kiai dulu. Memandang anak ini dengan pandangan rahmat. Jangan vonis. Saya kemarin ceramah di Palembang, ada orang dari Indragiri Hulu. Gimana ente bisa sampai sekolah di Indragiri Hulu? Kata orang Indragiri Hulu. Kata saya, itulah satu-satunya sekolah yang mau nerima saya. Kelas 1 di sana lari, kelas 2 di sana cabut. Akhirnya orang tua saya bingung, anak ini mau dimasukkan kemana? Masuk ke sekolah ini, nggak ada surat pindah, nggak kami terima. Ini anak akan mempengaruhi yang lain. Tapi sekolah ini baik, dia terima saya. Sampai sekarang kepala sekolah itu berjasa. Saya bacakan Al-Fatihah bagi yang mengatakan sampai, yang nggak sampai nggak apa-apa. Ini
Dia nggak vonis saya. Ketika ibu saya mengatakan, Pak Ustadz, ini anak saya mau sekolah, tapi dia sudah pindah 2 kali di mana-mana nggak diterima. Mau nggak sekolah ini nerima dia? Kata Ustadz, saya lihat dulu wajahnya. Mana anak? Dia lihat saya, nampaknya masih ada sisa-sisa kebaikan. Masih bisa ditolong ini anak. Kita nggak boleh menjudge orang. Saya sampai di pesawat, duduk. Di sebelah saya lihat anak muda pakai celana jeans. Celana jeans tentu bajunya setan. Dengar earphone. Wow. Saya lihat ini penghuni neraka jahanam. Setelah pesawat ke atas, dia buka earphone-nya, dia gulung, dia letakkan. Habis itu dia pukul kursi itu. Habis itu Allahu Akbar. Saya istighfar berkali-kali. Tapi untuk minta maaf, jaim lah. Mungkin saya minta maaf. Please forgive me. Oke. Tapi saya merasa tidak berdosa. Kan saya belum ngomong. Tapi setelah itu saya memang betul tamparan keras. Jangan nilai orang dari casingnya. Selama dia sesuai tuntunan syariah. Ini jangan dibalik. Yang dengar ceramah jangan dibalik. Nanti dibalik pakai celana pendek, pakai antik. Lalu ditanya orang, kamu kok gini? Jangan nilai casingnya. Yang penting kan hatinya beriman. Ya gitu kan, ada anting 2 di sini. Nahnu du'at. Kita ini ngajak orang ke jalan Allah. Ukhuwah. Yang kelima, apa dia? Apapun perbedaan kita, jangan pernah lupa saling mendoakan. Saya yakin dan percaya, Ustadz Salim di tengah munajatnya di tengah malam, pasti dia mendoakan saya. Pede sekali Ustadz. Ya, kapan? Saat dia katakan, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Saudara-saudara kami yang seiman. Dia ucapkan salam untuk saya sehari 5 kali. Kapan? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Dengan syarat orangnya soleh. Makanya selesai wudhu minta jadi orang soleh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Supaya dapat salam dari seluruh orang yang sholat. Saking inginnya dapat anak soleh, dia kasih nama siapa anaknya? Soleh. Tapi ternyata pendidikannya tak baik. Akhirnya itulah dia Bang Saleh. Jarjit baik, Meme baik, Bang Saleh tak baik. Apa gitu saya. Ini salah pendidikan. Harus dididik dengan baik. Nama sudah baik, tapi pendidikan mesti baik. Nama adalah doa. Maka doakan saudaramu. Ketika kau sebut namanya, kau sudah doakan dia. Nama yang paling baik adalah nama yang disandingkan dengan Asmaul Husna. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wahab, Abdul Somad. Nama adalah doa. Ketika kau sebut namanya, kau sedang berdoa. Apa kau katakan? Salim, selamat. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada harta. Wala banun. Tak ada anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Tapi jangan yang gadis-gadis terbayang wajah Ustadz Salim. Membawa hati yang selamat dari segala penyakit hati, hasad, tamak, sum'ah, riya. Ukhuwah. 45 menit Ustadz baru cerita ukhuwah. Kebangkitannya kapan? Kalau sudah ukhuwah pasti bangkit. Kalau sudah berukhuwah pasti bangkit. Mana buktinya? Nih, semuanya berukhuwah dan bangkit. Semua yang berslogan ukhuwah, 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 tapi tak ada ukhuwah, kita hanya akan sikut-sikutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Beliau saudara kita, akhi fillah, saudaraku, sama-sama hamba Allah. Dia ingin dengarkan tausiah, ingin satu majelis dengan kita. Kita terapkan langsung isi kajian kita yang 5 tadi.
Barakallah fiik. Insyaallah. Terapkan langsung yang 5 tadi. Apa yang 5 itu Pak Ustadz? Saya pun tak ingat. Rekamannya ada insyaallah. Habis waktu. Terima kasih. Mohon maaf segala kesilapan. Aku lu qauli hadza, Abdul Samad, hamba Allah yang dhaif, penuh dengan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.